Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-57 dan 58, yaitu tahrimul kalimi an mawadhi'i walayyul alsinati bil kitab, mengubah perkataan dari tempatnya dan memutar-mutar lisan dalam hal Alkitab, yaitu membuat kedustaan, mengatasnamakan dari kitab. Inilah masalah jahiliyah yang kita bahas. Jadi orang jahiliyah mereka suka mengubah-ubah perkataan Allah dari tempatnya. Ini sering dilakukan oleh kaum Yahudi. Begitu juga walayul alsinati bil kitab, memutar-mutar lisan membaca Alkitab. Maksudnya apa? Mereka mengarang-arang perkataan lalu mengatakan ini dari Allah. Ini juga kebiasaan orang-orang Yahudi, ya. Dan kita sudah bahas, tidak akan kita perpanjang lagi. Intinya ini kebiasaan orang jahiliyah dalam terutama orang Yahudi dalam kehidupan mereka. Mereka selalu dan sering, ya bukan selalu ya. Kalau selalu artinya setiap kali itu ya, tapi sering mereka mengubah-ubah perkataan Allah dalam kitab Taurat demi memenuhi keinginan dan selera mereka. Nah, itu masalah jahiliyah yang ke-57 dan 58. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-59. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, talqibu ahlil huda was-sawabi bis-sabiati wal hasyawiyah. Menggelari orang yang memegang petunjuk dan berada dalam kebenaran dengan sebutan sobiah atau hasyawiyah. Menggelari orang-orang yang berpegang pada petunjuk dan pada kebenaran dengan gelar sobiah dan hasyawiyah. Artinya orang-orang jahiliyah seringkali mereka menamai orang-orang yang berpegang pada kebenaran, berpegang pada petunjuk Allah. Mereka menggelari orang-orang seperti ini dengan sebutan sobiah atau hasyawiyah. Sobiah secara singkat orang yang keluar dari agama, maksudnya agama mereka, agama jahiliyah. Hasyawiyah orang-orang pinggiran, orang-orang rendahan yang nggak penting, nggak dipandang. Nah, jadi orang-orang jahiliyah mandang orang yang berpegang pada petunjuk dianggap keluar dari aturan mereka, keluar dari adat istiadat mereka, keluar dari ajaran mereka. Atau hasyawiyah orang yang dipandang nggak penting, orang yang remeh dianggap remeh. Nah, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, min manahiji ahlil jahiliyah ihtiqaruhum li ahlil huda wa talqibuhum bil alqabi syani'atil munaffirah yaqulun sabiah. Nah, ini di antara metode orang-orang jahiliyah, yaitu mereka meremehkan orang-orang yang berpegang pada petunjuk Allah. Mereka meremehkan dan memberi gelar mereka dengan gelar yang buruk dan membuat orang lari. Jadi orang-orang yang berpegang pada petunjuk Allah mereka remehkan dan mereka beri gelar dengan gelar yang buruk dan gelar yang membuat orang-orang tidak mau dekat kepada mereka. Mereka berkata terkait dengan orang-orang yang berpegang pada petunjuk Allah, sobiah. Ini mereka ini orang-orang sobiah. Sobiah ini jamak dari sobi.
Wasabi wal khariju 'anid din. Dan sabi artinya orang yang keluar dari agama. Agama apa maksudnya? Agama kemusyrikan, agama mereka. Ya contohnya Nabi ketika sedang sholat di Ka'bah, depan Ka'bah, lalu berdoa di situ. Dalam doanya Nabi manggil ya Allah, ya Rahman, manggil Allah, ya Allah, ya Rahman. Ini kan nama Allah kan? Tiba-tiba orang-orang jahil berkata, "Unduru ila hadas sabi, yaz'umu anna lahu ilahan wahid wa yad'u ilahain." Lihatlah kepada orang sobi ini. Sobi orang yang keluar dari agamanya mereka. Lihatlah orang yang murtad ini, selain kalau kita nyebutnya murtad. Lihatlah kepada orang yang murtad ini. Dia berkata, dia pernah mengaku bahwa Tuhannya satu, sembahnya satu, tapi dia sendiri memanggil dua Tuhan. Jadi ketika Nabi manggil ya Allah ya Rahman, dikira dipanggil dua Tuhan, padahal ini satu Tuhan. Nah ini orang jahiliyah ya. Mereka menyebut Nabi dengan sobi. Ya, sobi artinya keluar dari agama mereka. Lalu kata Syekh di sini, fayusammuna ahlal haqqi bis-sabi'ah al-kharijina 'anil haqq. Li'anna al-haqqa fi 'urfi ma kanu 'alaihi minal kufri wad-dhalal. Nah ini. Mereka menamai orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan nama sabi'ah, yang keluar dari kebenaran. Ini orang yang keluar dari kebenaran. Jadi, kenapa? Karena kebenaran menurut kebiasaan mereka, yaitu keyakinan mereka. Keyakinan yang selama ini mereka pegang, yakni kekafiran dan kesesatan. Jadi ketika ada orang yang mengajak pada kebenaran, oh ini orang yang sesat. Mereka nggak merasa diri mereka sesat. Justru yang mengajak kebenaran dianggap sesat, dianggap keluar dari agama. Artinya mereka lah yang berpegang pada agama. Ini yang keluar dari agama. Nah ini yang terjadi pada Nabi kita. Nabi kita dianggap keluar dari agama, murtad, Bapak ya. Nah kata Syekh sini, faman ittaba'ar rasul fahuwa sabi. Siapa yang mengikuti Rasul, maksud Rasul ini Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengikuti Rasul, maka dia adalah sabi. Maksudnya apa? Kharijun an adatim wa taqalidihim wa madhabihim wa nidhamihim wa ma wajadu alai aba'ahum. Jadi siapa yang mengikuti Rasul Muhammad SAW, maka menurut mereka dia adalah sabi, yaitu orang yang keluar dari adat istiadat mereka, tradisi mereka, keyakinan mereka, aturan mereka, ajarannya leluhur mereka. Jadi ketika itu para sahabat Nabi yang ngikutin Rasul, yang ngikutin Nabi, orang-orang jahiliyah, musyrikin Quraisy mengatakan mereka itu orang-orang sabi'ah. Kenapa? Mereka sudah keluar dari tradisi kita, adat istiadat kita, ajaran leluhur kita. Nah, mereka itu sabi'ah. Nah, wa yusammuna, ini gelar pertama. Jadi kadang mereka menggelari orang-orang yang berpegang kepada kebenaran dengan sebutan sabi'ah, orang yang keluar dari agama. Agama apa maksudnya? Agama jahiliyah, agama kemusyrikan ya. Ini gelar pertama. Wa yusammuna hasyawiyan minal hashwi wa huwa syai'ul ladzi la fa'idata minhu wa hashful kalam huwal kalamul ladzi laisa lahu fa'idah. Dan kadang mereka juga menamai orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan sebutan hasyawiyah. Kalau ada orang yang mengikuti kebenaran dinamai hasyawi ini. Dari kata hashwun. Hashwun itu sesuatu yang tidak ada faidahnya. Maksudnya apa? Kalau misalkan saya lihat di kamus, hashwun, contohnya ahsya, itu diterjemahkan jeroan. Orang Arab nggak makan jeroan, Bapak ya? Ya nggak? Tapi kalau orang Jawa makan jeroan. Jeroan berharga. Tapi orang Arab ngeliat jeroan, jijik. Jadi mereka itu. Nah, jadi orang-orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti Rasul, mereka gelari juga dengan hasyawiyan. Orang-orang yang ya itu nggak ada manfaatnya, nggak ada faidahnya, nggak ada kegunaannya. Wa hashwul kalam huwal kalamul ladzi laisa fi faidah. Nah, kalau suatu perkataan disebut hashwul kalam, perkataan yang hasyu, itu maksudnya perkataan yang tidak ada faidahnya, ada gunanya. Artinya, yang mengikuti kebenaran dianggap orang-orang yang remeh. Nggak ada kegunaan mereka. Ucapannya dianggap ucapan ngelantur. Bayangkan.
Sedangkan ucapan mereka orang jahiliyah dianggap ucapan yang berkualitas. Nah ini apa, qalbul haqaiq, membalikan kenyataan ya. Ini gelar yang didapati oleh orang-orang yang berpegang pada kebenaran. Kalau hasyawiyah, terus terang saya belum dapat ya, maksudnya para sahabat Nabi disebut hasyawiyah. Kalau disebut sobiah betul, Rasul disebut sobi oleh orang-orang jahiliyah. Tapi kalau maksudnya hasyawiyah ini gelar kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran setelah zaman Rasul, itu betul. Para ahli hadis, Bapak, ini digelari oleh ahli kalam dengan hasyawiyah. Kaum hasyawiyah, orang-orang yang remeh, orang-orang pinggiran. Jadi kalau kita baca ini, Bapak, ini buku nih, biasanya di bawah kan ada footnote. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya hasyiyah. Artinya yang paling penting atas atau bawah? Atas kan, ini kan cuma komentar aja kan. Jadi para ahli hadis sama orang-orang ahli kalam dianggap hasyawiyah. Itu mereka kaum hasyawiyah. Mereka ini mementingkan sesuatu yang tidak penting. Terlalu berlebihan dalam mengejar sesuatu yang tidak penting. Terus apa yang penting? Nih, memikirkan bagaimana menemukan dalil tentang adanya Allah dari berbagai sisi, kata mereka. Jadi menurut mereka kalau orang yang bisa menemukan bukti adanya Allah dengan dipikirkan beberapa ribu dalil, ini orang hebat. Kalau ahli hadis itu sibuk dengan haddatsana, telah menceritakan padaku fulan, telah menceritakan, ini orang nggak penting. Ini orang-orang ahli kalam, Bapak ya, dari Mu'tazilah, Jahmiyah dan semacamnya. Mereka meremehkan ahli hadis. Mereka anggap orang ahli hadis orang-orang pinggiran. Seperti footnote di bawah hasyiyah ini orang nggak penting. Yang penting atas, yang bawah ini. Jadi belajar hadis, mencari hadis dianggap perkara yang tidak penting. Terus yang penting apa? Nih, akal. Nah, ini tentu saja kenyataan yang qalbul haqaiq. Artinya apa? Memutarbalikkan fakta. Mencari hadis penting nggak? Penting. Karena hadis itu adalah cahaya, sama seperti ayat Al-Quran. Kita, Bapak, nggak bisa selamat kecuali kalau berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Nggak cukup Al-Quran saja. Makanya di antara hadis yang masyhur yang sering kita dengar, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka, kata Nabi. Aku tinggalkan untuk kalian dua peninggalan yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya. Nabi tidak menyatakan selama kalian berpegang pada salah satunya, enggak. Tapi selama kalian berpegang pada keduanya. Jadi kata Nabi, aku tinggalkan untuk kalian dua peninggalan, dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi kalau kita berpegang pada kitabullah dan sunnah Rasul, kita akan selamat, tidak akan tersesat. Nah, kitabullah artinya apa? Al-Quran. Sunnahku maksudnya hadis. Nah ini ya. Jadi ketika seorang mencari hadis, itu merupakan amalan yang mulia. Dan itulah pekerjaan ahli hadis. Mereka mencari hadis sampai melakukan perjalanan 1 bulan lamanya mencari fulan. Bahkan ketika dengar hadis, ada seorang ulama ahli hadis mendengar suatu hadis yang terasa ganjil di telinga. Ini hadisnya baru saya dengar. Coba, kamu dengar dari mana? Oh, dari fulan di daerah sini, daerah Irak. Dia pun pergi ke Irak. Kamu dengar hadis ini ya? Dari mana? Oh, dari si fulan yang ada di Syam, pergi ke Syam. Ini perjalanan jauh nih. Terus ditanya lagi, kamu pergi di mana? Kamu dengar dari mana hadis ini? Dari fulan di Madinah. Dia pergi ke Madinah. Ternyata setelah cek, kamu dengar ini dari guru kamu dari ini? Enggak. Ternyata ngarang dia. Jadi ahli hadis ini pergi sampai berbulan-bulan lamanya mendapatkan hadisnya palsu. Pertanyaannya, apakah sia-sia perjalanannya? Enggak. Demi Allah enggak. Karena apa? Dengan ahli hadis melakukan perjalanan jauh, dia tahu hadis ini palsu. Sehingga kalau hadis ini tersebar, dia bisa memperingatkan umat, hati-hati dari hadis ini palsu. Nah, itu enggak sia-sia, jasanya mereka besar ahli hadis ya. Maka para ulama sudah menyatakan bahwasanya ahli hadis ini adalah pewaris para nabi. Dan kita sudah bahas hadis
dalam Sahih Bukhari Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi menyatakan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, unggul di atas kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang berusaha menelantarkan mereka dan menyalahi mereka. Akan ada di antara umatku sekelompok orang yang menampakkan kebenaran, unggul di atas kebenaran. Artinya berpegang pada kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang bisa membahayakan mereka dan melantarkan mereka. Jadi orang yang berusaha melantarkan mereka, menyelisih mereka, nggak akan bisa membahayakan mereka sampai datang urusan Allah. Dalam keadaan mereka demikian. Sampai datang urusan Allah maksudnya apa? Maksudnya apa? Kiamat. Ya, sampai datang hari kiamat. Nah, para ulama ditanya tentang siapa maksud akan ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran sampai hari kiamat. Siapa maksudnya? Imam Ali Al-Madini menyatakan itu adalah ahli hadis. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, siapa maksud orang yang disebutkan hadis ini? Kata Imam Ahmad, illam yakun ashabal hadis fala adri manhum. Kalau mereka yang disebutkan dalam hadis ini bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka itu. Nah, artinya ini banyak ulama menyebutkan tentang hadis tadi, maksudnya hadis tadi merupakan pujian kepada ahli hadis. Maka Bapak, kalau ahli hadis, orang yang mencurahkan hidupnya mencari hadis, memisahkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, mana hadis yang lemah, mana yang palsu. Ini dianggap orang-orang pinggiran. Ini sama saja pelecehan, ya. Ya enggak? Pelecehan terhadap mereka kan? Nah, ini Bapak ya. Nah, tapi orang ahli kalam enggak. Bagi mereka ini orang ahli hadis ini orang menghabiskan hidup mereka untuk perkara sia-sia, cari sanad hadis ke sini, buang-buang waktu. Terus yang bagus bagaimana nih? Bagaimana menentukan dalil menentukan adanya Allah lewat ini? Bagaimana? Jadi bagi mereka ada seorang ahli kalam. Ketika itu masuk daerah, saya lupa daerah Iran atau mana gitu. Masuk ke suatu daerah, dipuji-puji oleh sebagian orang ahli kalam. Nah, kebetulan ada seorang nenek-nenek. Tanya, siapa itu? Kok sampai orang nyambut gitu? Oh, kata dijawab sama orang yang nyambut ini, dia ini seorang ulama besar. Maksudnya orang ahli kalam ya. Kenapa? Ulama besar, apa dia hebatnya? Dia bisa menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah. 1000 dalil tentang adanya Allah. Jadi ini disebut ulama besar karena menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah. 1000 dalil tentang adanya Allah itu dalil apa maksudnya? Akal. Maka apa reaksi nenek-nenek ini? Nenek ini bukan orang berilmu, orang awam, berkata, kalau dia sampai menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah, berarti pada dirinya ada 1000 keraguan tentang Allah. Jelas loh? Kalau orang yang yakin tentang adanya Allah, untuk apa cari-cari dalil tentang adanya Allah? Ya enggak? Ya kan, kalau udah yakin ngapain juga cari-cari dalil kan? Jadi kata nenek-nenek itu, kalau memang dia menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah, berarti pada dirinya ada 1000 keraguan tentang Allah. Karena dia ragu, makanya dia cari apa ya? Dalil pertama, oh mungkin adanya Allah, adanya alam, gak mungkin berdiri sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan adalah Allah. Sama seperti meja, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuatnya. Yang membuatnya adalah manusia, begitu pula alam semesta. Itu dalil pertama. Dalil kedua, pikir, sepanjang hidupnya mikirin itu aja. Bagaimana menemukan dalil, ribuan dalil tentang adanya Allah. Yang seperti ini justru yang menyia-nyiakan waktunya. Ngapain menemukan 1000 dalil? Kita itu udah yakin adanya Allah, untuk apa dicari dalil? Jelas sampai? Justru kita kalau udah yakin adanya Allah, tinggal kita jalankan perintah Allah. Udah selesai. Jauhi larangan Allah, selesai, selamat dunia akhirat. Jelas apa ya? Makanya nenek-nenek tadi yang masih fitrahnya masih lurus justru merasa heran, ngapain orang yang menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah kok dipuji-puji? Ngapain? Kalau dia bisa menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah, berarti pada dirinya ada 1000 keraguan tentang Allah. Nah ini Bapak ya. Jadi justru orang yang dianggap tidak penting bukan ahli hadis,
tapi ahli kalam. Ya, ahli kalam mungkin pernah kita singgung, maksudnya orang yang bergelut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang menetapkan perkara akidah lewat nih dan metode perdebatan. Jadi orang ahli kalam menetapkan perkara akidah bukan dengan ayat Al-Quran, hadis, enggak, tapi pakai ini dan metode perdebatan. Jadi dari hasil debat nanti disimpulkan, oh Allah tuh memiliki sifat begini, malaikat tuh begini, terus surga neraka tuh begini. Jadi ditetapkan lewat ini nih, sama metode perdebatan. Jadi nggak bisa kita menetapkan adanya Allah lewat Al-Quran, nggak bisa. Apa? Yang mana? Yang 1000 dalil. Ya, Al-Juwaini. Walaupun akhirnya di akhir hayatnya dia tobat, apa ya? Yang tadi Al-Juwaini tobat. Ya. Iya. Jadi itu apa? Nah, jadi sekali lagi orang-orang ahli kalam, maksudnya ahli kalam itu orang yang menetapkan perkara akidah lewat dalil, akal, dan metode perdebatan. Jadi kita baru dianggap iman kita sempurna setelah kita ini dulu pikirkan lewat akal. Apa misalnya? Siapa Allah? Apakah Allah pencipta? Dipikirkan, nggak bisa pakai ayat Al-Quran. Dipikirkan dulu. Makanya di antara mereka kuat pendapat ahli kalam nih, termasuk Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kewajiban pertama seorang muslim adalah nazar. Berpikir. Bukan syahadat. Jadi kalau kita kan ada orang kafir mau masuk Islam, apa kewajiban pertama? Syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah, itu kan? Ya enggak? Ya kan, mengucapkan dua kalimat syahadat udah muslim. Ini kewajiban pertama, setelah itu dia belajar. Tapi kalau orang ahli kalam nggak nazar, artinya apa? Berpikir dulu. Bukan syahadat, berpikir dulu. Bahkan ada di antara mereka yang menyatakan kewajiban pertama syak, ragu dulu. Maksudnya apa ragu? Artinya pokoknya ragukan semua yang kamu yakini selama ini tentang adanya Allah, adanya malaikat, adanya Rasul, adanya surga, neraka, ragukan semua itu. Baru setelah itu kau pikirkan bagaimana menentukan adanya Allah. Pikirkan. Ini orang-orang ahli kalam. Mereka menyia-nyiakan hidup mereka dengan berpikir sesuatu yang tidak terlalu penting, Bapak ya. Buang-buang waktu. Makanya banyak ahli kalam yang di akhir hayat mereka tobat. Ada sebagian mereka tobat. Dan ada yang tidak tobat dalam keadaan kebingungan sehingga akhirnya seperti murtad. Ya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal hari akhir. Nah, itu Bapak ya. Itu kalau orang terlalu mengagungkan ini akal. Nah, ahlu sunnah tidak seperti itu. Ahlu sunnah mendahulukan wahyu dibandingkan akal. Dan akal, perlu kita ketahui juga, akal sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu. Ini kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya al-aqlus sharih la yu'aridu an-nassus sahih. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan nas yang sahih. Nah, ini maksudnya apa? Kalau akal memang akal seorang sehat, pasti sesuai dengan nas yang sahih. Nas yang sahih itu apa maksudnya? Al-Quran dan hadis yang sahih. Akal yang sehat pasti akan sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau suatu hari seorang melihat hadis, kalau ayat nggak mungkin ya, pasti sahih. Kalau suatu hari seorang misalnya melihat hadis ini sepertinya janggal ya, ini benar enggak? Maka ada dua kemungkinan. Bisa jadi hadisnya lemah atau palsu, berarti hadisnya berpenyakit, atau hadisnya sahih, berarti akalnya yang tidak sahih, akalnya tidak sehat. Jadi ada dua kemungkinan Bapak ya. Kalau kita nih suatu hari nih menyaksikan suatu hadis, lalu terasa janggal di kepala kita, apa maksudnya? Saya rasanya aneh dengan hadis ini. Maka ada dua kemungkinan saja. Bisa jadi hadisnya tidak sehat, atau akal kita tidak sehat. Kalau hadisnya tidak sehat, maksudnya apa? Hadisnya lemah atau palsu. Kalau hadis lemah palsu, kita terima, tolak, selesai, kita tolak. Tapi kalau misalkan ternyata hadisnya sahih, namun akal kita merasa tidak, istilahnya apa, tidak loading, nggak nyambung kayaknya, berarti menunjukkan yang tidak sehat adalah akal kita, bukan hadisnya, apa ya? Nah itu ya. Jadi kembali lagi, ini celaan orang-orang
ahli kalam kepada ahli hadis, mereka menyebut ahli hadis dengan sebutan hasyawiyah, orang-orang pinggiran, orang-orang yang di bawah. Kalau catatan kaki ini pinggiran, artinya nggak penting, yang penting atas kata mereka. Ini yang disebutkan Syekh. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, menambahkan sini, wa yusammunahum sathiyyin wa mutaakhirin wa jamidin ila ghairi dzalika minal alfaz. Dan mereka juga orang-orang yang bermasalah. Di sini Syekh menyebutkan orang jahiliyah, mungkin masih mengikuti orang-orang jahiliyah. Dan orang jahiliyah juga bisa jadi, walaupun bahasanya, lafalnya agak beda. Orang-orang jahiliyah juga menamai orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan sebutan sathiyyin, orang-orang yang dangkal pikiran mereka. Wa mutaakhirin, terbelakang. Jamidin, jumud, kaku orangnya. Ya. Dan lafal gelar-gelar lainnya. Jadi kadang mereka memberikan gelar-gelar buruk. Jadi ketika orang berpegang pada Al-Quran hadis, orang dangkal ini. Harusnya kita tuh jangan terlalu berpatokan dengan Al-Quran hadis. Ini nih, gunakan akal. Nah, karena mendewakan akal, selagi kadang ada ayat hadis yang ditolak. Sebagian hadis sahih ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan akal. Contohnya hadis tentang lalat yang hinggap di minuman, bejana minuman, tempat minum kita. Ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau ada lalat yang hinggap di tempat minum kita, maka kata Nabi, celuplah lalu buanglah lalat tersebut. Kenapa? Karena di sisi satu sayapnya ada racun, di sayap lainnya ada penawarnya. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Sahih Bukhari kitab paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Tapi ada sebagian orang yang dahulukan akal. Mana mungkin lalat ada penawarnya? Lalat itu kotor, hidup di tempat yang jorok kotor. Mana mungkin? Ditolak hadisnya. Padahal hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Bahkan sampai ada yang berkata, saya lebih percaya ucapan dokter kafir daripada hadis ini. Tapi hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Walaupun dalam Sahih Bukhari, letakkan di kakimu. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu. Karena apa? Mendahulukan akal, Bapak ya. Dan ini pernyataan yang berbahaya ya. Menolak hadis yang jelas-jelas sahih. Itu konsekuensinya tidak ringan, konsekuensinya berat. Dan yang sayangnya, yang menolaknya ini bukan orang yang dianggap awam, tapi yang dianggap cendekiawan. Bahkan sebagian orang mengaku ini ulama internasional, tapi nolak hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Bayangkan. Ini berbahaya sekali Bapak ya. Ini zaman fitnah. Karena orang yang menolak hadis, orang yang dianggap diulamakan. Seandainya yang menolak hadis adalah preman pasar, ya kita nggak akan ribut kan. Namanya preman pasar, orang jahil kan. Tapi yang menolak hadis sahih ini dalam Sahih Bukhari adalah orang yang diulamakan oleh sebagian orang, dianggap ulama internasional. Nah ini musibah di atas musibah Bapak ya. Jadi ketika ada orang yang berpegang pada hadis tadi Sahih Bukhari, dianggap, nah ini orang dangkal ini. Akal kamu dikemanakan? Gunakan akal kamu. Masa kamu terima mentah-mentah hadis ini? Begitu Bapak ya. Dan begitu juga yang lebih parah, sebagian orang karena mendahulukan akal, sampai ada yang ingin menghapus ayat tentang perbudakan. Nyata ini, di Indonesia, nggak perlu saya sebutkan namanya, sensitif. Di Indonesia, dia ketika menjadi seorang menteri, dia pernah berkata, saya punya tekad menghapus ayat perbudakan dalam Al-Quran. Lihat tuh, seakan-akan dia sudah setara dengan Allah, pengen dihapus Bapak. Na'udzubillah min dzalik. Itulah akibat kalau terlalu mendewakan akal, menuhankan akal. Jelas Bapak ya. Jadi kata Syekh di sini, orang-orang jahiliyah menamai orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan sebutan orang-orang yang dangkal, terbelakang, kaku, dan gelar-gelar lainnya. Nah, kira-kira dengan diberi gelar seperti itu, berbahaya nggak? Membahayakan tidak? Membahayakan nggak? Ya. Kan itu. Sekilas pun membahayakan. Tapi kata Syekh, lakin hadza la yadurru ahlul haq. Tapi yang seperti ini tidak akan membahayakan orang-orang yang berpegang pada kebenaran.
Karena kata Nabi sendiri kan dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang yang berusaha menelantarkan mereka dan melawan mereka. Nggak akan membahayakan, Bapak ya. Makanya Syekh di sini menyebutkan contoh faqaumun Nuh qalu, kaumnya Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh ya, wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi. Ini contoh celaan orang-orang jahiliyah kepada pengikut Rasul. Mereka berkata, kami tidaklah melihatmu dan orang-orang yang mengikutimu. Jadi kami tidaklah melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali mereka itu orang-orang rendah, badi'ar ra'yi, mudah percaya, mudah ditipu. Jadi kaumnya Nabi Nuh mencela pengikut Nabi Nuh dengan berkata apa? Pengikut Nabi Nuh ini orang-orang yang apa? Rendah, bukan orang dari kasta tinggi, orang rendah. Badi'ar ra'yi, mudah percaya dengan ucapan orang. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalal Fauzan, hai sathiyun. Mereka itu orang-orang yang sathiyun, tanya gini Bapak, ini apa? Laut yang di atas yang nggak sampai ke dalamnya. Artinya apa? Dangkal ya kan? Artinya kan di permukaan aja nggak ngeliat ke dalamnya. Artinya mudah percaya. Nuh ngomong gini langsung percaya. Nuh ngasih tahu gini langsung percaya. Ini mereka orang-orang dangkal. Ya tuh. Jadi kaumnya Nabi Nuh mencela pengikut Nabi Nuh dengan nyatakan mereka ini orang-orang mudah percaya. Maksudnya dangkal. Ma'indahum tafkir. Mereka tidak punya ini, nggak mau berpikir. Ittaba'uka ala ghairi tafkir. Mereka mengikutimu wahai Nuh tanpa berpikir katanya. Amal uqala walladzina 'indahum razanah falam yattabi'u. Adapun orang-orang yang cerdas, yang punya kecerdasan, mereka tidak akan mengikutimu wahai Nuh. Nah, lihat tuh. Ini celaan orang-orang jahiliyah kepada siapa? Orang-orang yang berpegang pada kebenaran, baik dari para pengikut Rasul maupun sampai para sahabat Nabi, dan juga dilanjutkan oleh orang-orang setelah mereka ya. Contohnya ahli kalam. Bagaimana mereka mencela ahli hadis dengan sebutan hasyawiyah, orang-orang pinggiran, orang-orang yang jumud, kaku, dan tadi kata siapa katanya? Orang-orang mutakhirin, orang terbelakang, tidak punya kecerdasan. Nah itu Bapak ya, itu sifat jahiliyah yang ke-59, yaitu orang-orang jahiliyah menamai orang-orang yang berpegang pada kebenaran dengan sebutan sobiah, keluar dari agama. Hasyawiyah, orang yang apa? Diremehkan, tidak penting ya. Dengan ini selesai kita dari masalah jahiliyah yang ke-59. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-60 dan 61, yaitu iftira'ul kadhibi 'ala Allah wa takdzibu bil haq. Berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Orang-orang jahiliyah mereka biasa berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Nah ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.